Halo, hai. Makasih ya udah mampir di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Adai. Film Adai bercerita tentang seorang host program acara prank di sebuah stasiun televisi. Dia terbangun dengan keadaan telanjang bulat setelah mabuk-mabukan bersama teman-temannya di sebuah gedung bekas kantornya. Pasti pada penasaran kan? Oke deh, kita mulai ceritanya. Enjoy kun. Terlihat seorang pria sedang menelpon, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh sepasang orang yang berpenampilan seperti badut-badut psikopat. Namun ternyata itu adalah sebuah acara televisi yang bernama Gacha Gacha. Kalau di Indonesia mah kayak acara spontan uhuy kali ya. Terlihat tiga pemuda yang bernama Rahul, Edi, dan Bejo. Mereka bertiga adalah kru dari acara prank Gacha Gacha. Kemudian seorang supervisor pun menyuruh mereka untuk cepat berkemas dan membereskan ruangan, karena mereka semua akan pindah ke kantor yang baru. Scene berpindah. Wanita ini adalah Kamini, dan ini adalah ibunya Kamini. Kamini adalah salah satu host dari acara prank Gacha Gacha, dan hari ini merupakan hari ulang tahun Kamini. Sebelum pergi ke kantor, ibu meminta Kamini untuk menjadi seorang presenter atau host yang membawakan berita yang memiliki nilai positif untuk masyarakat. Ibu selalu merasa kurang setuju dengan pekerjaan Kamini sekarang, yang menjadi host acara ngerjain orang-orang. Karena ibu menganggap itu bukanlah sebuah acara yang bermanfaat. Semua karyawan sibuk membereskan barang-barang, karena harus pindah segera dari kantor itu. Saat akan pergi dari kantor itu, si Bejo mengajak berpesta untuk mengenang sekaligus berpisah karena sudah 5 tahun mereka bekerja di kantor itu. Sekalian merayakan ulang tahunnya Kamini. Mereka semua minum minuman keras. Ya, cap orang tua lah ya, itu mah aku juga tahu. Kamini ditelepon ibunya. Dia dimarahi untuk segera pulang. Namun Kamini tidak menanggapi ibunya. Kamini kualat baru tahu rasa loh Kamini. Dalam mengaruh alkohol dan kucubung yang dicampur ke nasi goreng, Kamini mengajak taruhan pada temannya Jennifer. Kamini bertaruh untuk bertelanjang di gedung itu sampai pagi. Namun, Jennifer malah marah dan menyerang Kamini. Kamini sangat mabuk berat. Dia pergi ke toilet, dan dia tertidur di toilet. Saat bangun, dia sangat terkejut bahwa dia terbangun dengan kondisi telanjang bulat tanpa ada sehelai benang pun di tubuhnya. Semua teman-temannya pun sudah tidak ada di sana. Kamini mencari benda apapun untuk dapat menutupi auratnya. Namun, tak ada benda apapun yang tersisa di kantor itu. Semuanya sudah bersih. Saat berpikir, dia mendengar suara HP-nya berbunyi. Ternyata, ibunya yang menelpon. Sejenak, Kamini berpikir. Dia tidak mau menelpon balik ibunya, karena dia berpikir pasti ibunya akan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dan Kamini tidak mau kejadian ini masuk ke topik media sosial maupun siaran berita televisi.
Dia hanya ingin pergi dari kantor itu dengan mengenakan busana, agar tidak menjadi sebuah berita yang viral. Setelah berpikir, dia kemudian menelpon sebuah restoran dan memesan makanan untuk dikirim ke kantor itu. Kami ini berniat memukul pengantar makanan itu dan mengambil busananya. Namun, belum juga kami ini memukulnya, kurir makanan itu pun telah pingsan dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Di luar gedung ada 2 orang pemuda yang berniat masuk ke dalam gedung untuk mencari apapun yang tersisa di kantor itu. Ya, maling receh lah ya kayaknya itu. Kami ini membangunkan kurir itu yang ternyata dia adalah seorang perempuan. Saat membuka mata, kurir itu langsung memegangi kami ini. Di saat yang bersamaan, 2 maling itu mendengar kegaduhan. Mereka pun mencari asal suara itu. Kami ini mendengar kedatangan 2 maling itu. Karena takut dipergoki, dengan refleks kami ini mencetol kepala kurir itu dengan pipa besi. Kemudian pergi untuk bersembunyi dari 2 maling itu. 2 maling itu terkejut melihat ada tubuh manusia dengan berceceran darah. Mereka langsung menelpon pihak kepolisian setempat. Kepolisian pun mulai menyisir semua ruangan di gedung itu untuk mencari pembunuhnya. Namun saat diperiksa, ternyata kurir itu belum meninggal dan hanya pingsan. Alhamdulillah ya. Malam tiba. Kami ini turun dari tempat persembunyiannya, yaitu di atas plafon toilet. Dia mengira semua polisi sudah meninggalkan gedung itu, namun ternyata tersisa 2 anggota polisi yang sedang berjaga. Kedua polisi itu kembali memeriksa. Mereka menyalakan lampu, dan kami ini dengan cepat kembali ke tempat persembunyiannya di atas plafon toilet. Saat akan diperiksa, Pak Polisi mengajak temannya untuk pulang karena ternyata kasusnya sudah rampung. Dia memberitahukan bahwa tersangkanya adalah kedua maling tadi. Kasihan malingnya itu kena fitnah. Loh, kok aku kasihan ke maling ya? Lanjutlah ya ke ceritanya. Di sini, kami ini mendapat telepon dari temannya, Bejo. Bejo meminta bantuan kami ini karena mereka berempat tertangkap polisi saat perjalanan pulang kemarin setelah mabuk-mabukan bersamanya. Mereka ditangkap karena telah melecehkan polisi yang sedang bertugas menanyai surat-surat identitas mereka. Jadi, di sini jelas bahwa mereka berempat tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang menimpa kami ini. Dengan perut yang lapar, kami ini sudah tidak sanggup bertahan lebih lama di dalam gedung itu. Saat melihat tisu toilet, dia langsung membungkus auratnya dengan tisu toilet itu. Saat akan keluar, ternyata hujan turun membasahi negara India. Ya, sudah pasti kan akan hancur tuh tisunya yang menutupi aurat kami ini. Namun, kami ini melihat garis polisi yang tersisa dari kejadian tadi siang. Saat di gerbang, dia melihat seseorang. Dia meminta tolong untuk meminjamkan mantelnya. Namun, seseorang itu memberikan pakaian yang dikenakan kami ini pada saat mabuk kemarin. Kami ini langsung memakainya dan menangkap orang itu dengan cepat. Ternyata orang itu adalah kurir yang kami ini cetol kemarin. Dia bernama Nanggeli.
Nanggeli kabur dari rumah sakit. Nanggeli bercerita bahwa ini semua adalah ulahnya untuk membalaskan dendam kepada Kamini. Jadi, saat itu, Nanggeli adalah seorang perempuan desa yang pergi ke kota untuk mengikuti seleksi kuliah. Namun di tengah perjalanan, dia mendapatkan prank dari Kamini, sehingga Nanggeli tidak bisa mengikuti seleksi itu karena terlambat. 1 tahun setelah kejadian itu, Nanggeli kembali ke kota bersama ibunya untuk mengikuti seleksi lagi. Di tengah jalan, ibunya terkena serangan jantung, dan di saat Nanggeli meminta tolong, orang-orang mengacuhkannya, karena orang-orang mengira bahwa Nanggeli sedang melakukan prank. Duh, miris ya, gara-gara prank. Jadi, karena itulah Nanggeli sangat marah dan ingin balas dendam kepada Kamini. Sudah lama Nanggeli membuntuti kegiatan-kegiatan Kamini. Setelah mendengar semua keluh kesah dari Nanggeli, dia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Nanggeli. Kamini berjanji akan menjadi seorang presenter atau host suatu acara yang berguna. Di akhir cerita, kini Kamini menjadi host dari acara reality show yang mengungkap kejahatan-kejahatan yang berada di sekitarnya. Dan film pun selesai.